Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Pada halaman 5. Sebelum ini tadi Ustazah sudah menyampaikan tentang pemfaktoran. Lalu kita masuk ke halaman 7. Nah, untuk mencari akar-akar suatu persamaan kuadrat, itu artinya apa? Mencari X1 dan X2. Nah, pertama yang sudah Ustazah sampaikan yaitu dengan cara pemfaktoran, ya. Yang kedua, sebelum di halaman 7 itu ada menghitung dengan cara kuadrat sempurna. Nah, itu Ustazah tidak menyampaikan karena sudah disampaikan di SMP. Nah, langsung Ustazah ke menggunakan rumus persamaan kuadrat atau bisa disebut dengan rumus ABC. Nah, karena bentuk suatu persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real, maka dengan ini adalah latar belakang terbentuknya suatu rumus ABC. Nah, kalau semisal untuk mencari X dengan rumus ini itu langsung bisa ketemu. Kalau dengan pemfaktoran itu kan harus mikir C itu kan ya. C-nya itu berapa itu kan ya. C-nya itu kalau dikalikan itu hasilnya bisa C, kalau ditambahkan hasilnya B. Nah, tapi dengan ini langsung ke suatu rumus untuk mencari X1 dan X2 itu langsung dengan cara apa? Nih, min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Dan kita harus mengidentifikasi yang A yang mana, yang B yang mana, yang C yang mana. Nah, A itu suatu koefisien di depannya X kuadrat. A itu selalu berpasangan dengan X kuadrat, kan ya. Yang B itu adalah koefisien depannya X, yaitu yang selalu berpasangan dengan X. Tetapi hati-hati, jika B itu negatif atau kurang 2, misal min 2X, maka yang dimasukkan B itu adalah min 2, bukan 2-nya saja. Nah, selanjutnya C. Nah, ini yang jomblo single gitu kan ya. Jomblo single tapi tidak apa-apa. Nah, C itu suatu konstanta yang dia tidak ada pasangannya gitu kan ya. Nah, selanjutnya sama dengan 0. Nah, ini untuk mencari suatu akar-akar X1 dan X2 itu adalah mencari akar-akarnya, maka bisa dihafalkan. Nah, bisa dihafalkan berulang kali. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Karena apa? Karena ini materi kelas 10 kita berkaitan dengan yang di dalam akar juga, yaitu namanya diskriminan yang akan Ustazah sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, langsung ke contoh. Nah, di sini langsung yang agak sulit saja ya. Nah, di sini di halaman 8 yang nomor 7A kita bahas.
Tentukan penyelesaian dari setiap persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat. Rumus persamaan kuadrat itu yang seperti tadi, yang rumus A, B, C. Kita identifikasi dulu. A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Nah, kalau ini yang 7A, X kuadrat min 9. Nah, X kuadrat A-nya berarti berapa? 1, karena X kuadrat depannya itu 1, bukan 0. Kalau 0 itu ketiadaan. Kalau X kuadrat ya 1. B-nya berapa? Karena di sini tidak ada X-nya, maka B-nya adalah sama dengan 0 kan ya. C-nya berapa? Yo yang single min 9. Paham ya? Maka lanjut dimasukkan ke rumus yang sudah ada kan ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC. Nah, B-nya berapa? 0. Kan tadi kan A sama dengan 1, B sama dengan berapa tadi? 0, C sama dengan min 9. Nah, B-nya 0 kan ya, dikasih B-nya 0. Lalu A-nya berapa? 1. 4 dikali min 4 dikali 1 dikali min 9. Yang di dalam akar dikerjakan dahulu. Kalau jika menemui kasus ada di dalam kurung atau di dalam akar, itu kerjakan yang di dalam kurung atau akar dulu kan ya. Nah, lalu dikerjakan dulu, berapa hasilnya? Min 4 kali min 9, 36. Nah, ini ada nolnya di sini, tidak masalah, berarti depannya tidak ada, kan ya. Lalu di halaman selanjutnya, nah, kan akar 36 itu berapa? 6. Nah, ingat ini ada plus minus. Ini untuk mencari X1 dan X2. Bisa dibolak-balik. X1-nya yang minus, X2-nya yang plus. Boleh dibolak-balik. Nah, lalu dikerjakan satu-satu. 6 dibagi 2. Oh ya, bawahnya 2A ya. Per 2A, 2 kali A. A-nya tadi 1. Gitu kan ya. 6 bagi 2 itu 3. Lalu X2 min 6. Nah, min 6 ini adalah dasar dari rumus tersebut kan ya. Min B per 2 sama dengan min 3. Ini bagaimana cara menyelesaikan dengan rumus ABC atau rumus persamaan kuadrat untuk mencari akar-akar penyelesaiannya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.